Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadan Joda Zain dari kelas C Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan memberikan sedikit materi dari apa yang saya resum, yaitu materi tentang masuknya Islam di Nusantara. Baik, masuknya Islam di Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu teori Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari 2 suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Begon. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Yang ketiga yaitu teori Arab. Teori Arab menyebutkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan wilayah pengaruh Islam di Nusantara. Proses perkembangan wilayah pengaruh Islam di Nusantara itu dapat dilakukan dengan beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini sebagai langkah awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara, yaitu sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara itu sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang Arab. Yang kedua yaitu ada jalur dakwah, dan yang ketiga ada jalur perkawinan. Pada jalur perkawinan ini semakin banyak para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat itu datang ke Nusantara. Bahkan banyak di antara mereka itu yang menetap di berbagai wilayah Nusantara. Daerah pemukiman mereka itu disebut dengan pekojan. Banyak di antara mereka yang kemudian itu menikah dengan anggota masyarakat setempat. Kemudian yaitu jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan kesenian itu disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Misalnya di Jawa itu menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Melalui jalur-jalur di atas, setidaknya proses perluasan wilayah Muslim di Nusantara itu mengalami perkembangan hingga kemudian Islam sebagai agama sebagai mayoritas panutan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.